Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum Koordinatorat KPNU Sukabumi Raya, Kang Dadin Sukhendar, SPDI SHMAG. Yang saya hormati Wakil Rais Syuriah PCINU, Kuwait Habib Mustafa Haikal Asihab, dan seluruh peserta Khataman Quran Dewi Mingguan yang kelima yang sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi untuk mengikuti Khataman Quran pada malam ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan rutinan Khataman Quran yang kelima dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam, semoga salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Kegiatan munajat malam Jumat ini yang terdiri dari tahlilan, khataman Al-Quran, dan mauidlah hasanah yang digelar oleh para kader penggerak NU Sukabumi Raya yang bekerja sama dengan Lensa Sukabumi dan sejumlah lembaga dan institusi. Adapun susunan acara Khataman Quran Dewi Mingguan yang kelima ini, yang pertama itu pembukaan, yang kedua tahlilan, yang ketiga khataman, yang keempat sambutan, yang kelima mauidlah hasanah, yang keenam foto bersama, dan yang terakhir penutup. Untuk memulai Khataman Quran pada malam ini, kita sama-sama buka kegiatannya dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu tahlilan dan khataman yang akan dipandu oleh Ustadz Haji Puadudin Cidahu. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal Hayyul qayyum wa atubu ilayhi min jami'il ma'asi wa dhunub. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لرضاك يا الله في الدين والدنيا والآخرة ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى كل نية مرحومة وعلى كل نية مقبولة
لابتغاء مرضات الله تعالى ولفضله ولقضاء حاجاتنا. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين العالمين الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نعبد نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الصراط المستقيم المستقيم صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير المغضوب ولا عليهم ولا الضالين. الضالين. إلى حضرة نبي المصطفى رسولنا المرتضى حبيبنا المجتبى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وجيرانه أن الله يعلي درجاتهم في الجنة بسر الفاتحة. أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين العالمين الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم مالك يوم مالك الدين. يوم الدين إياك إياك نعبد نعبد وإياك نستعين اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم المستقيم صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة الملائكة المقربين والملائكة كلهم أجمعين وإلى حضرة أنبياء الله ورسول الله وأصفياء الله ونجي الله ونقوب الله ونجاب الله ورقوب الله ورجال الغيب خصوصا أولياء الله شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله قدس سره الله سره. ومن حسن الشاذلي رضي الله تعالى عنهم بسر الفاتحة. أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الحمد لله رب لله رب العالمين العالمين الرحمن الرحيم الرحمن مالك الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم عليهم ولا ولا الضالين. الضالين. وإلى حضرة أهل سلسلة قراءة القرآن العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى شيخنا ومشايخنا خصوصا لشيخنا مربي روحنا صاحب الفضيلة والكرامة شيخ منور الجوجوي. وإلى حضرتي كي هجي عبد القربين كي هجي منور الجوجوي. وإلى حضرتي كي هجي مفيد مسعود بن علي مسعود الجوجوي. وإلى حضرتي كي هجي فرحان عثمان بن سيد عثمان. غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم وأسكنهم في الجنة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم الرجيم. بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين الرحمن الرحيم مالك العالمين يوم الدين إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. عليهم ولا الضالين. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وأصدقائنا وأقربائنا ومن أحسن إلينا ومن أوصانا بالدعاء خصوصا إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها أينما كانوا خصوصا إلى أرواح جميع مؤسس نهضة العلماء الجاشم أشعري أي حسبه وإلى أرواح جميع من ذكرت أسماء في هذا المقام غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم وأسكنهم في الجنة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الرجيم. بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين الرحمن الرحيم مالك العالمين يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم المستقيم صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم فلتسألن لتسألن يومئذ عن عن النعيم النعيم لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا ليعملن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها مؤصدة في عمد ممددة لا إله إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر. Silakan Neng Dewi mau Al-Quraisy. Silakan Neng Dewi Kartika. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin illa fihim rihlatash syita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم Mangga nu sanes nu bade Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi
يكذب بالدين فذلك الذي يأتيهم ولا يحض على طعام مسكين فويل الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. Mangga nu bade. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Yang ating kamar. Ay, ando na kain. Oh, hani da kangan pero di wifi wala kala. Apa enggak? Ayan to. Ajengan daya suara nak.
Kang ajengan ajam teu aya. Oh, suara agak. Ah, sip. Ya, mangga ajam. Surat non? Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga ya pemersati Jepang, mangga. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Masya Allah. a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa Min syarri hasidin idza hasad. Dengan Ciamis ke mana? La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mangga bade Anas. Dengan Oman jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمته وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن. وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.
اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين، وانصر وزراءه وملكاءه وعساكره إلى يوم الدين، واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا بروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا، خصوصا مشايخنا في جزيرة وما حولها، خصوصا مشايخي كي ننور أرجو الجوي وإلى حضرتي كي يجب في المسجد علي مسعود وكي يجب عثمان، ونخص خصوصا مشايخنا مؤسس نهضة العلماء، ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بمعجزة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum Koordinatorat KPNU Sukabumi Raya kepada Kang Daden Sukhendar SPDI SHMAG, kepadanya kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirang agungnya Tuan Tenang Kakuping teh. Kirang agung. Kirang agung. Halo, halo. Cek. Kakuping. Sip. Kakuping ageng aja. Cekap. Cekap. Badag pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru bi masyiatillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin berkat rahmat dan karunia-Nya lah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, di malam hari yang penuh barokah ini, alhamdulillah kita sekalian bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim meskipun via dunia maya
melalui tatap layar, tapi mudah-mudahan ini semua tidak mengurangi keberkahan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat berserta salam semoga senantiasa disanjungkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian selaku pengikutnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat para masyayikhil kiram, pimpinan PCNU Kabupaten Sukabumi, Al-Mukarram, Angaresa, Ketua Tanfidiyah, beserta sekretaris, juga Angaresa AMA, Rais Suriah PCNU Kabupaten Sukabumi, beserta Pangarsa Katib, yang mudah-mudahan Al-Mukarramin, para masyayikh, guru-guru kita sekalian senantiasa ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan usianya dalam sehat, dan tentunya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan keberkahan itu juga luber kepada kita sekalian sebagai santri-santrinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Al-Alim Al-Alamah Habibana Al-Habib Mustafa Haikal Al-Sihab, yang alhamdulillah nampak sudah hadir. Ahlan wa sahlan, Bib. Terima kasih atas kehadirannya. Ini satu kebahagiaan bagi kami, salah seorang zuriyah Rasul, bisa bersama-sama berkumpul dengan kita sekalian pada malam yang mulia ini. Ini tentunya satu kebahagiaan bagi saya khususnya secara pribadi, umumnya bagi para kader penggerak Nahdlatul Ulama di Sukabumi Raya. Yang saya hormati juga sahabat-sahabat dari PCI NU Kuwait, kemudian dari PCI NU Jepang, dan dari PCI NU Tiongkok, yang alhamdulillah juga hadir pada kesempatan kali ini. Nanti mohon kepada moderator atau host Neng Matna diberikan kesempatan juga kepada beliau-beliau untuk menyapa sebelum nanti kita mendengarkan mau'idhah hasanah dari Al-Habib Mustafa Haikal Al-Sihab yang akan kita simak bersama pada malam hari ini. Saya di antara orang yang tentunya pada malam hari ini sangat berbahagia karena pertama, alhamdulillah, kegiatan Khatmil Quran 2 mingguan yang digagas oleh sahabat-sahabat dari kader penggerak Nahdlatul Ulama Sukabumi Raya ini sudah berjalan, ya sekarang sudah yang kelima kalau nggak salah ya, Ajengan Fuad. Alhamdulillah, ini merupakan bentuk komitmen dari KPNU atau kader penggerak Nahdlatul Ulama Sukabumi Raya yang mudah-mudahan tentunya dalam rangka menjalankan 9 perintah kader ketika kita melaksanakan pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama beberapa waktu yang lalu, yang mudah-mudahan segera di bulan Oktober informasinya sahabat-sahabat di zona 2 di sini juga hadir nampaknya Al-Mukarram Ketua zona 2 KPNU Sukabumi Raya, Bapak Dr. Saiful Palah Ulujeng Sumping. Oke Pak Dokter, alhamdulillah bisa hadir. Informasinya di Oktober nanti kita akan melaksanakan PKPNU ke-4 Sukabumi Raya, yang mudah-mudahan setiap kader nanti bisa merekomendasikan kader terbaiknya untuk mengikuti PKPNU ini, karena kemarin kita terselang beberapa PSBB dan PPKM ya, sehingga kita agak menahan diri untuk kegiatan PKPNU, tapi sekarang nampaknya sudah levelnya semakin melandai, yang mudah-mudahan dengan pembacaan Khatmul Quran dan bahkan dengan pembacaan Tadarus Al-Quran yang sudah dilakukan oleh kader penggerak NU beserta seluruh jaringan, sudah diikuti
sejak 2 minggu sebelum kegiatan ini, saya haturkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat. Di sini tercatat 1 Aajan, kemudian Pak Dr. Saiful Pala, kemudian Neng Ainumuy, Kang Haji Fuad Cidahu, kemudian Kang Abdul Aziz, Kang Dadan Hamdani, Neng Melati Soraya, Neng Khalida Zia, kemudian Teh Neng Eli, kemudian Mas Slamet, Ibu Parihah, kemudian Kang Muhammad Sulaiman Nur, kemudian Kang Cecep Taufik, kemudian Kang Hamdan, Kang Jihad, ya. Kemudian ini juga Neng Melati kelihatannya 2 juz, kemudian Teh Dewi, Teh Neng Eli, Neng Khalida juga 2 juz, Neng Risma, Pak Omai, Neng Denur ini 2 juz, kemudian Sentanu, ya, Ujang Sentanu, kemudian Kang Dery, Azam juga 2 juz, kemudian Pak Isman, Neng Juwita, Kang Muhammad Umaruddin, dan Kang Taufik kalau gak salah 3 juz. Alhamdulillah, terima kasih, jazakallah ahsanal jaza atas pembacaan tadarusnya. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca, setiap ayat yang kita baca, setiap surat yang kita baca menjadi penyembuh bagi kita dan keluarga yang mungkin dalam keadaan sakit, segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit apapun, apakah terkait corona maupun tidak, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segera disembuhkan seperti sedia kala. Dan juga mudah-mudahan dengan setiap bacaan Al-Quran yang telah kita baca, tentunya membawa keberkahan dan kita semua terhindar dari segala mara bahaya, dari upaya-upaya jahat orang-orang yang zalim, terlebih lagi mudah-mudahan menyongsong kebangkitan kedua An-Nahdhah Ats-Tsaniyah, Nahdlatul Ulama di tahun 2026, 100 tahun Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan Nahdlatul Ulama semakin terasa manfaatnya di tengah-tengah masyarakat, semakin membawa keberkahan, terutama bagi anggota dan seluruh keluarga besar Nahdliyin, umumnya bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terakhir, saya mengingatkan bahwa kegiatan yang rutin kita lakukan pada 2 mingguan ini, insya Allah nanti pada minggu kedua bulan Oktober mungkin kita juga akan melaksanakannya untuk 2 mingguan berikutnya. Ini merupakan media bagi kita, pertama media silaturahmi, atau media untuk kita mempererat tali persaudaraan. Alhamdulillah kita tidak menyangka, ya, dengan melalui kegiatan ini sekarang kita bisa bersilaturahmi meskipun masih via Zoom, via Facebook begitu, dengan sahabat-sahabat kita di PCI Kuwait, kemudian di Jepang, PCI Jepang, nanti kita bisa berbagi banyak hal, kemudian PCI NU Tiongkok. Ini luar biasa, di luar ekspektasi kita. Ternyata Allah mentakdirkan kita untuk bisa berjumpa. Mudah-mudahan meskipun hari ini baru ya dunia maya, insya Allah nanti ya siapa tahu dari kader penggerak NU ya dari Kabupaten Sukabumi, dari Kota Sukabumi atau dari Indonesia ini bisa berkunjung ke Kuwait begitu, bisa berkunjung juga ke Jepang, bisa berkunjung ke Tiongkok. Itu bukan hal yang mustahil, bukan hal yang mustahil. Ya insya Allah itu akan bisa terjadi begitu. Nah oleh karena itu, amin. Mudah-mudahan ini media silaturahmi kita ya bisa berlanjut kepada silatul fikri, insya Allah ya akan bertukar informasi. Di antaranya nanti kita akan mendengarkan Habibana Habib Mustafa Haikal akan menyampaikan juga informasi dan support tentunya kepada kita ya di Indonesia. Bagaimana kita sama-sama selain saling berkirim doa, juga nanti berkirim informasi, bertukar informasi yang mudah-mudahan pada akhirnya insya Allah akan kita melakukan silatul amal begitu, akan melakukan sinergi. Ya, sinergi apa, kerjasama apa yang nanti bisa kita lakukan? Ya, mungkin akan diawali dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan via media seperti ini gitu. Ya berbasis digital, tapi kedepannya mungkin kita bisa lakukan bersama di darat begitu. Nah
Ini nampak juga hadir Fatayat dari Jepang, katanya terima kasih ya sudah hadir. Dan saya tentunya sangat berterima kasih ini kepada Azam yang menjadi mediator ya dari kader penggerak Nahdlatul Ulama Sukabumi Raya untuk menyambungkan silaturahmi kita dengan sahabat-sahabat yang lainnya di berbagai daerah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah ikut mensupport, sudah ikut mendoakan ya kegiatan ini, dan terlebih yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terima kasih Kang Haji Fuad yang senantiasa aktif, beliau setiap kegiatan hadir dan terus mensupport kita, memimpin doa. Mudah-mudahan sekali lagi semua partisipasi, dedikasi dari sahabat-sahabat sekalian tentunya wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang maha memiliki segalanya akan membalas itu semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Kiranya terakhir saya sampaikan salam ini dari Pak Ketua Tanfiziyah kepada semua kader penggerak Nahdlatul Ulama. Ya, beliau belum bisa hadir, akan tetapi terus support dan memantau dan terus memberikan masukan-masukan dan arahannya kepada kami di Koordinatorat KPNU Sukabumi Raya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Untuk selanjutnya, kepada sahabat Aswaja Jepang untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, kepadanya dipersilahkan. Aduh, lagi ngerokok lagi. Mudud. Mangga, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini posisi lagi di masjid ya, masjid pertama NU, lagi di dapurnya tapi. Subhanallah, ya di masjid ini ya. Di masjid ini. Cuman antara masjid dengan rumah berbeda provinsi. Jadi mohon maaf ya, kayak nggak bisa sampai terakhir. Soalnya sekarang jam setengah 11. 11 siang, malam. Subhanallah. Saya harus pulang ke tempat asal juga, besok ada aktivitas gitu. Iya. Ya, perkenalkan, nama saya Lutfi Saiful Aziz. Asal dari Sukabumi, Kampung Kurtamana, Desa Cikujang, Kecamatan Bengguluk. Iya. Cuman kalau sesepuh di Jampang, daerah Cilacap, Cijumput. Nah, kebetulan di sini itu ada guru saya, dosen ya, sosiologi waktu dulu, Kang Daden. Jampang dan Jepang. Benar, kalau tuh sukses. Iya, mohon. Itu aja kali ya. Ya, terima kasih. Cekap sebentar wis, mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dilajeng atau lanjutkan ke PCI-NU dari Tiongkok. Jika ada di sini, disilahkan. Dari Turki. Turunan Kidul. Mangga dari Tiongkok ada? Lagi ganti laptop dulu. Mungkin kalau begitu kita ini kan Neng Matna monitor. Ya Kang, sekarang ada nggak Kang suaranya? Ada. Santai nggak ada, Oh iya. sama nggak ada suaranya sama sekali. Oke. Kalau misalnya dari Tiongkok lagi ganti laptop dulu katanya, mungkin bisa dilanjutkan ke Al-Mukarram Habibana Al-Habib Mustafa Haikal. Silakan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf sebelumnya, gambar saya ada apa enggak ya? Belum, Habib, belum nampak. Nggak ada ya. Saya juga udah hidupin, cuman gambarnya kayak kamera silang gitu ya. Kawan-kawan ada yang paham? Biasanya itu tag Kang di laptop tombol di laptopnya ada yang kepencet. Oh iya. Tombol di laptop. Kalau misalnya saya keluar terus masuk lagi, kira-kira bisa reset nggak ya? Kira-kira ini. Harus diaktifkan dulu yang dari laptopnya. Oh iya. Mana ya? Ya, sambil menunggu mungkin yang dari Tiongkok sudah hadir, yang dari tadi Fatayat ya, dari Fatayat Jepang mungkin sudah hadir, silakan. Sudah. Udah. Bentar. Kalau sudah karena masih di kantor, saya pakai kopiah dulu. Terima kasih. Terima kasih mbaknya yang tadi kasih tahu Teteh. Ya, itu. Oke, saya lanjut lagi ya. Lanjut ke pembukaan. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam walladzi an'amana bi ni'mati siha wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita dapat berislam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tak lupa kita sampaikan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para ahlu baitnya, para pengikutnya, kepada kita semua hingga yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mau disclaimer. Sebenarnya kelebihan sih kalau dibilang Habib apa gimana. Jadi mungkin biasa aja sayanya nanti. Oke, lanjut lagi. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para sesepuh, para Rais Surya PCNU Kabupaten Sukabumi, Bapak Kiai Haji Mahmud Mudrika Hanafi, yang saya hormati dan muliakan, Khatib Surya PCNU Kabupaten Sukabumi, Kiai Haji Dr. Supriyatna Mubarok, yang saya muliakan, Ketua Tanfiziyah PCNU Sukabumi, Kiai Haji Muhammad Ansori Fudoli, dan juga Ketua Tanfiziyah, Wakil Ketua Tanfiziyah PCNU Kabupaten Sukabumi, Kiai Haji Suparman Siddiq, dan juga kepada Ketua Umum Koordinator KPNU Sukabumi Raya, Kang Deden Sukandar, dan juga kepada Kiai Haji Fuad Alayubi yang telah mendoakan kita semua tadi. Tak kenal maka tak sayang, makanya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mustafa Haikal bin Abu Bakar bin Ismail bin Idrus bin Ahmad bin Muhammad Syahab. Jadi keluarga Al-Syihab itu sebenarnya nggak ada, adanya bin Syihab atau Alu Syihabuddin kayak gitu istilahnya. Jadi kalau orang lihat Al-Syihab nggak ada bin Al-Syihab sebenarnya, adanya bin Syihab kayak gitu. Jadi gitu aja. Saya orang Depok, lahir di Jakarta, tinggal di Depok. Lalu saya melanjutkan sekolah di Bogor, pesantren. Kalau pernah ada yang pernah dengar ya, namanya pesantren SMP IT Rafah. 3 tahun di sana, di daerah dekat Atang Sanjaya, Bogornya Bogor bagian Seplak ya betul, Bantar Kambing. Lalu saya lanjut
Saya lanjut SMA-nya di Albayan Cibadak. Di Cibadak. Badak ya, alhamdulillah. 3 tahun. Tilu tahun. Makin terbiasa cakap Sunda. Pak Heri. Betul, itu Pak Heri. Dulu waktu zaman saya itu waktu masih di sana, saya masih angkatan kelima. Jadi bayarannya masih terjangkau. Kalau sekarang kan bayarannya mahal banget. Luar biasa. Kalau sekolah itu kan udah orang-orang, gitulah. Waktu itu yang jadi kepala sekolah masih almarhum Bapak, Masya Allah, saya lupa meninggal orangnya. Itu Albayan itu sebenarnya didirikan sama orang-orang NU, dan kita pernah dicap sekolahnya sekolah liberal karena yang bangun itu Pak Kiai Masdar Masudi. Betul. Ya, Pak Masdar Masudi itu pernah kenal lah. Tapi ya sebenarnya isinya di dalam campur-campur. Ada orang PKS, ada orang Muhammadiyah yang jadi yang jadi guru-gurunya lah, satiznya lah. Jadi ya keluaran khirijinnya dari sana ya campur aduk, ya mix gitulah. Gado-gado. Tapi ya alhamdulillah selama saya di SMP atau di SMA pasti kurikulumnya untuk belajar agama itu pasti akidahnya akidah yang aswaja, sama fikihnya pakai fikih Syafi'i. Itu pasti awal. Walaupun waktu SMA karena dari waktu SMP saya ini SMP alumninya Gontor. Jadi ya di tahun ketiga harus belajar kitab Tauhid Muhammad bin Abdul Wahab. Iya. Maka apa ya, untuk mempermudah anak-anak nanti kalau keluar mau ke LIPI atau mau lanjut ke Madinah atau Ummul Qura di Saudi lebih mudah karena udah belajar kitab itu. Istilahnya ya itu deal-dealan lah antara pemberi beasiswa sama beasiswa. Kayak gitu lah, kita udah tahu lah. Betul. Nah, jadi sebenarnya ya saya emang pernah belajar pesantren, tapi cuman saya nggak mendalami hal itu karena saya mencari uangnya bukan maksudnya pekerjaan saya itu bukan ngajar gitu. Saya lanjut lagi kuliahnya teknik telekomunikasi di STT Telkom waktu itu, kita Telkom. Mungkin banyak orang PCNU Jepang dari Telkom gitu ya. Ya kebanyakan itulah ada. Lanjut lagi ke Jepang, orang-orang lab dari Telkom gitu. Kalau yang saya tahu ya banyak kan orang. Soalnya saya masuk di grup alumni Telkom tapi yang NU gitu, dan banyak orang dari Jepang, kebanyakan dari Jepang ya orang Telkomnya NU gitu. Lanjut lagi, jadi kalau dipanggil Habib sebagai pikirannya bisa ceram, bisa apa ya, enggak, saya bukan kayak gitu. Tapi kalau misalnya ngomong Arab ya karena emang di Kuwait kan kerjanya. Terus kalau misalnya dibilang bisa ngaji ya karena emang standar lah, kita ngaji nggak bisa ngaji. Cuman kalau dibilang suruh apa istilahnya Moizah Hasanah, ya saya tahu diri lah. Masa saya yang sarjana teknik Moizah Hasanahnya ke master pendidikan, master agama kayak Pak Deden, kan nggak bisa. Sama aja Bim. Cuman tetap saya bakal keluarinnya biar kelihatan agak ada bermakna sedikit obrolan kita sebelum sharing ya. Saya mau menyampaikan satu ayat dari surat As-Saff ayat 2 dan ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahul 'azim. Yang kita semua tahu artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Sesungguhnya besar kemarahan di sisi Allah. Allah itu sangat benci dengan apa yang kamu katakan tapi tidak kamu lakukan.
Jadi di sini saya mau hanya sebagai mauizah hasanah, sebagai penggenapan istilahnya ya, mauizah hasanahnya itu biar saya nggak ingkar janji. Saya hanya ingin mewasiatkan janganlah kita mengatakan sesuatu yang tidak kita lakukan. Yang misalnya kita tidak ahli di bidang itu, tapi kita menganggap, oh kita bicarakan hal-hal yang tidak kita ketahui, apalagi di khalayak umum. Dan itu bukannya masalah buat kita sendiri aja, tapi buat bisa menjadi fitnah di orang banyak. Dan ya kita bisa melihatlah bagaimana kalau orang tidak ahli di bidangnya, tidak ahli itu bukan bagian dari pendidikannya, namun dia berani berbicara di tempat umum, berani naik ke atas mimbar dan percaya diri membicarakan apa yang ada di isi kepala. Alhasil kita bisa lihatlah, kita di Indonesia lihatlah apa yang terjadi, fitnah sana sini, tadinya masalah-masalah kecil jadi besar, apalagi khususnya dalam beberapa tahun belakangan ini fitnah-fitnah masalah metode beragama, manhaj lah istilahnya, padahal kita nggak ada istilah manhaj atau gimana, yang kita udah ngikutin salafus saleh kita dari dulu, udah ribuan, lebih dari 1000 tahun lebih, kita ngikutin metode mereka beragama. Lalu ada orang-orang yang mungkin baru kenal beragama tapi berani mulai sebar sana sini, share, jadi fitnah di tengah-tengah kita, khususnya masyarakat Indonesia yang sudah kuat lah istilahnya sebagiannya begitu. Jadi ya mungkin untuk mauizah hasanahnya ini aja, saya nggak bisa banyak-banyak karena emang bukan bagian saya. Bukan bagian saya yang kayak gini, karena saya sarjana teknik. Kalau ngomong IT, masalah komputer jaringan, ayo saya bisa lah Bang. Jadi kalau masalah agama ya di sini aja gitu. Tapi kalau misalnya lebih jauh apa gimana ya, saya nggak bisa karena emang saya bukan orang yang bertalaki ngaji kitab bareng-bareng. Oke, kalau kitab ta'lim, bidayatul hidayah waktu awalnya ya cuman gitu-gitu aja, nggak hatam, nggak apa. Jadi ya kalau saya disuruh jadi ceramah ya saya bakal nolak. Karena apa sih? Saya ngerti ayat itu dan saya paham. Saya nggak mau dong dibenci Allah cuma gara-gara saya mengatakan hal yang di luar kemampuan saya. Subhanallah, terima kasih Bib. Gitu. Nah lanjut lagi, kita ya mayoritas orang-orang kalau kita lihat ya jauh berbeda. Panitia-panitia atau para ketua atau kepala organisasi di PCNU di Indonesia dan PCNU di luar negeri itu jauh berbeda dan banyak yang maksudnya jomplang gitulah. Kalau di Indonesia kan ahli-ahli agama lah istilahnya, para asatiz, para kiai. Kalau kita di luar negeri ya kita mah istilahnya PMI, pekerja migran Indonesia, atau orang-orang pelajar Indonesia yang misalnya di Jepang atau di Kuwait. Di Kuwait kebanyakan kita pekerja, bukan pelajar. Pelajar yang di Kuwait pun ya seandainya dapat beasiswa di Kuwait ya pahamnya bukan paham kita. Adanya PCNU Kuwait ini ya karena adanya keresahan dari pekerja-pekerja di Kuwait. Kenapa selalu dipojokin di sosial media, dijelek-jelekin. Nah, masalah jelek-jelek ini masalah apa? Masalah pemahaman agama, masalah amaliyah lah, masalah furu lah, masalah furu disudutkan gitu. Ya karena berbeda sama pemahaman agamanya orang yang mayoritas di wilayah Teluk ya. Emang konon katanya sih dulu ya Kuwait itu Syafi'i, tapi dulu sebelum negara api menyerang gitu. Dulu konon. Jadi orang ngomong Syafi'i konon. Dan seandainya kita ada acara maulid, acara apa di sini di Kuwait ya, kalau kita bicarakan Kuwait aja khususnya ya. Ada libur maulid, ada libur tahun baru Islam, ada. Tapi maulid libur aja, nggak ada cara, nggak ada apa, nggak boleh. Tapi giliran Syiah Asyura
ada acara boleh. Karena apa ya? Karena 40%-an orang Kuwait orang Syiah. Syiah 12 imam. Yang pahamnya paham di Iran, paham di Irak gitu. Ya, alhamdulillah saya di Kuwait juga ya ketemu orang macam-macam. Ada ketemu Syiah ini, Syiah itu. Terus paham-paham beda-beda mazhab ya. Ketemulah di sini Kuwait bedanya ya itulah dibanding kalau kita berkunjung ke Korea atau ke Jepang atau ke Cina, ya mungkin nggak ada yang kayak gini. Cuman karena kita di daerah Timur Tengah, jadi kita ngelihat lah perbedaan inian pemahaman, bagaimana dari sholat aja juga udah beda-beda ya, kayak misalnya orang Indonesia lagi umroh atau lagi haji, terus lihat orang sholat kok beda-beda ya. Ya di sini terlihat lah seperti itu. Karena kita kan ada orang dari Bangladesh, ada orang dari India, orang dari yang mazhabnya beda lah di mayoritas di Indonesia, dari standarnya di Indonesia. Walaupun sekarang orang Indonesia ya udah mulai tidak bermazhab juga ya sepertinya, udah ke arah-arah yang itu. Makanya gunanya NU itu untuk membuat apa istilahnya ya, berjuang lah agar kita tetap seperti dulu gitu. Jangan menjadi masyarakat yang baru. Karena apa? Untuk gara-gara masalah kayak gini, masalah kecil, perubahan kecil sedikit aja di dalam pemahaman beragama itu bisa berakibat menjadi suatu hal yang bukan fatal aja ya, suatu hal yang besar gitu. Kita kecil pemahaman agama berbeda, tapi nanti kesananya bisa melebar gitu. Bisa aja nanti kita agak kurang toleransinya, agak berubah sikapnya kayak gitu. Ya, kita bisa bedakan lah kalau kita berpaham seperti ini, nanti kita mulai melihat orang lain sebagai ya, misalnya salah. Saya juga ya pernah lah belajar untuk mendalami. Saya kan di Telkom juga macam-macam lah, apalagi di Bandung kan mayoritas kan bukan NU-nya gitu lah. Kalau nggak Muhammadiyah masih mending lah. Tapi kan ada yang lain, ada Persis, Ya, terus betul. ada NII juga ada. Saya dulu nyaris mau dibaiat tapi nggak jadi. Terus apalagi istilahnya ya, karena masa-masa kuliah lah, itu masa-masa lagi pencarian lah gitu. Masa-masa pencarian lah. Saya merasakan ya hal-hal seperti itu. Ya alhasil berlabuh lagi ke pemahaman yang seperti apa yang orang tua saya sampai leluhur saya peluk gitu. Ya pemahaman ini gitu. Yang sejalan sama Nahdlatul Ulama. Kalau misalnya cerita masalah kayak gini bisa panjang gitu, ngalor ngidul, ngetang kemana-mana gitu. Karena emang ya seru lah untuk bicara seperti itu, pengalaman-pengalaman. Cuman ini waktu kita tuh sampai kapan ya? Saya takut kemalaman ininya apa namanya teman-teman di Indonesia. Kalau kita di Kuwait masih sore, masih jam 5. Nggak apa-apa. Gimana Ustadz Azam? Nggak apa-apa, lanjut aja Bib. Terus. Jadi ya seri-serinya gitu. Jadi tadi ya balik lagi di Kuwait ini pengurus-pengurusnya seperti pengurus NU di tempat-tempat pekerja migran. Jadi kita bukan punya title atau belajar agama secara formal gitu. Kita itu semua ya para pendengar asatidz, pendengar ustadz, pendengar ulama. Kita itu enggak talaki kitab, orang-orangnya kita pekerja dan kita punya rasa gimana caranya biar membudayakan apa yang pernah kita amali-amali yang standarnya gitu aja, amali-amali yang kita lakukan di Indonesia. Kita nggak mikir dalil ini dalil itu, enggak, lurus aja. Kenapa? Karena kalau mikirin dalil, mikirin yang seperti itu, mau ngomong panjang kayak gimana, yang kita omongin, yang kita debatin juga orangnya kagak bisa bahasa Arab, nggak hafal hadis, buat apa didebatin? Jadi gitu, sama-sama orang bawah, bukan orang istilahnya bukan kiai-kiai, bukan suku, bukan orang yang hafal hadis, hafal kitab, hafal kalam-kalam salafus soleh.
tapi berdebat cuman masalah-masalah amalia, masalah dalil, masalah apa. Yang mereka juga debatin dalilnya itu terjemahan semua. Nggak ngerti asbabul wurud, nggak ngerti asbabun nuzul. Jadi kelas selesai, kita buat ini sendiri, kita berkumpul, inisiatif, ya akhirnya ya lahirlah PCNU. Nah, sebelum ada PCNU itu ya kita semua, saya nggak begitu mengalami ya. Yang pernah mengalami mungkin yang di sini yang kemarin hadir namanya Mas Mustikiani, Mas Yani. Ya ini ada Mas Yani ada di sini. Ya pernah lah ya, beliau termasuk yang kena bully, kenapa? Masalah amalia. Kenapa ya? Ustadz-ustadz yang datang ke sini kan ustadz yang dapat beasiswa belajar. Ya kalau dapat beasiswa belajar, oke lah, udah diajarin apa. Tapi pahamnya paham mana ya? Pahamnya paham sih, paham yang ngasih beasiswa. Begitulah. Begitupun kalau mau ngasih, mau dapat pendanaan dari Timur Tengah. Misalnya di Indonesia mau dapat dana dari Timur Tengah, ya harus ada persetujuan. Yang diajarin harus ini baru dapat dana. Kalau nggak diajarin ya ditarik dananya. Makanya di Indonesia yang banyak pesantren yang kelihatannya baru tapi langsung ada uangnya atau bangunannya bagus apa gimana, ya udah pasti pahamnya bukan paham yang ada 400 tahun, 600 tahun ke belakang di Indonesia. Ya pahamnya paham yang ya kita semua tahu lah paham mana gitu. Saya nggak enak kan kalau video ini kan direkam. Begitu. Ya gitulah untuk di PCNU Kuwait. Jadi PCNU Kuwait, PCNU, kalau Saudi saya nggak kurang ngerti ya. Mungkin Saudi beberapa ada banyak mahasiswa gitu yang masih berpaham ASU aja tapi kuliah di sana. Kalau di Kuwait sendiri udah nggak ada sekarang. Dulu ada. Kita punya majelis taklim yang memimpin Habib Haidar Alwi Assegaf. Sekarang dia udah di Indonesia. Emang beliau di sini ada ribatnya, ada pesantren dari SMA masukin pesantren, dan pesantren itu Aswaja Kuwait ternyata. Mungkin nggak tahu Azam tahu apa nggak ya Ustaz Azam. Kalau Ustaz Azam kan kesini untuk memperdalam bahasa Arab aja. Ya, walaupun ya sedikit dicekokin ya Ustaz Azam ya. Ya gitu lah lah. Dicekokin tapi kan ya pura-pura aja. Ya pura-pura doang. Pura-pura ikut gitu. Sampai pernah diwawancara Ustaz Azam bola. Saya bangga dengan Kuwait, gini. Saya bangga, saya senang tinggal di Kuwait. Dalam hati saya, waduh, jilat ini. Entek gele, iya. Terkenal tuh Ustaz Azam. Tapi kan yang dipamerin kan bahasa Arabnya. Wow, udah muntas. Ustaz Azam. Bahasa Arabnya udah muntas. Ilmiah. Masya Allah. Ya, dulu ada namanya Ustaz Haidar Alwi Assegaf. Beliau di sini dari SMA. Dan juga ada namanya Mas Dian Setio Budi, orang Jogja. Kalau Haidar Alwi orang Pasar Minggu. Mas Dian orang Gunung Kidul. Nggak tahu Gunung Kidul, pokoknya daerah Yogyakarta. Sekarang dia lagi di Indonesia juga. Tapi statusnya masih kerja di Kuwait. Nah, dulu ya pilarnya cuman dua ini aja, yang belajar di Kuwait, bisa bahasa Arab, dan pahamnya masih aswaja gitu. Jadi harus ada gurunya tuh ya, kita kesulitan ya nggak ada guru. Jadi kita karena nggak ada guru, maksudnya sekarang udah nggak ada lagi ya, kita cuman melakukan amalia yang biasa kita lakukan lah, tahlilan, kalau ada yang meninggal, atau kita kumpul baca ratib, misalnya Wirdul Latif, baca ratib Al-Hadad, Al-Attas, standar lah kita, atau Maulidan, mau Barzanji, atau Simtud Duror, atau mau yang baru dia ulami, ya kita lakukan seperti hal itu. Ya, jadi kita nggak, untuk saat ini PCNU Kuwait tuh lagi nggak ada ustadz yang untuk talaki gitu, sebagai duduk terus ngajar langsung, lagi nggak ada. Jadi kita cuman melakukan operasional ya, amaliyah biasa aja gitu, standar.
Dan lagi pula udah setahun mau masuk 2 tahun ini kan pandemi, masih COVID. Jadi sama sekali kita nggak ada acara yang biasanya peringatan hari besar Islam seperti Maulidan, Maulid Rasulullah gitu, acara Nuzulul Quran atau pohon besar biasanya di KBRI memfasilitasi kita. Karena kalau di Kuwait ini agak sulit nyewa aula, tapi untuk Maulidan bisa masalah. Ini apa ini tapi gitu. Dia nggak bebas juga. Yang paling bebas, paling aman ya kita mau ngadain acara agak besar gitu dikit ya untuk 200 orang pengunjung atau gimana partisipan di Kedutaan Besar Indonesia. Itu yang paling aman. Cuman karena udah pandemi mau 2 tahun ini kita benar-benar full kosong, nggak ada apa-apa. Maulid juga di kamar aja gitu. Ya biasalah kita sesama warga aja gitu. Acaranya nggak besar-besaran. Jadi keadaannya di PCNU Kuwait itu kayak gini gitu. Apalagi ya, mungkin ada yang mau ditanyakan dari saudara-saudari semuanya, dari Kang, dari Teteh. Ya izin Bib, kalau di sana belum ada anggota yang asli dari Kuwait ya Bib ya, kita belum bisa merangkul citizen yang asli di sana gitu ya Bib. Sementara ini belum. Di Kuwait ini jangankan untuk merangkul, Kang. Yang aswaja benernya aja tuh, maksudnya dia masih aswaja di hatinya. Dia itu nggak buka-bukaan, diam-diam. Kita nggak tahu dia aswaja apa enggak. Jadi benar-benar istilahnya udah stigma. Istilahnya kalau di sini ya, kalau di daerah Timur Tengah ya, istilah aswaja tuh orang sufi. Oh kamu sufi ya, sufi. Ahlussunnah tuh mereka. Ahlussunnah mereka. Kita tuh sufi. Bukan Syiah tapi sufi. Sufi apa ya? Sufi bilangnya suka amaliannya subahat, gitulah istilahnya, gitulah. Kita ngerti lah. Betul nggak Ustaz Azam? Coba dites. Betul. Ya gitu. Jadi adapun nih pengajar di universitas ini juga yang masih paham aswaja, masih sufi, ya nggak ngasih lihat keluar juga, diem-diem. Ya paling di belakang ngomongnya, oh saya pahamnya masih ini, oh saya masih Asy'ari. Kelas selesai. Saya masih Asy'ari. Ya udah itu berarti asu aja. Kalau masih ngomong gitu ya, kodenya gitu-gitu aja. Jadi kita nggak kayak di Indonesia lah, bebas di Indonesia kan. Mau paham ini, paham itu, mau nabi baru, ada semua. Kalau di Kuwait sini semua imam masjid, semua pengajar di bawah Wizaratul Auqaf, Kementerian Wakaf, urusan wakaf Islam. Di sini nggak ada Kementerian Agama, tapi Kementerian urusan wakaf keislaman, wakaf. Jadi ya imam apa semua digaji sama negara, digaji sama jadi pegawai menteri ya. Khutbah Jumat pun udah di-share. Ini yang baca, kalau mau improvisasi terserah, tapi ini loh tinggal baca aja. Jadi imam-imam di sini tuh di Kuwait udah digaji, dikasih tempat tinggal, fasilitas, dan untuk apa yang diajarin itu udah ada kurikulumnya, tinggal ikutin aja. Mau diatur sama negara gitu ya? Udah diatur, gitu. Dan yang agak ininya di sini agak istilahnya agak ya kelihatannya aneh begitu kan, karena kayaknya ke sufi agak keras, tapi ke Syiah agak jaga gitu. Di sini ya di setiap masjid nggak boleh ngomong keras-keras masalah Syiah, nggak boleh. Karena apa? Demi stabilitas. Masalah nanti. Kalau di Indonesia, wah bebas. Siapa aja bisa ngomong seenaknya gitu. Bisa jelekin orang seenak-enaknya gitu. Kalau di sini beraninya ya ke sufi aja, udah. Karena sufi nggak ada yang defense, nggak ada yang iniin gitu ya. Kecuali kalau kita Indonesia udah besar, pengaruhnya udah besar, udah banyak, udah nggak ketergantungan minyak lagi, udah kaya, udah makmurnya ya lebih dari orang-orang Timur Tengah yang kaya-kaya. Ya, mau nggak mau ya
kita bisa yang lanjut yang nyebarin nih pahamnya kita yang kayak gini gitu. Kalau sekarang kan karena mereka pendanaan masih kuat, ya udah pemahaman mereka. Ya kan kita bisa lihat lah Afghanistan kayak gimana gitu. Walaupun dibilang ngomongin dulu udah gini, mau toleransi pada perempuan, mau ini itu, kan akhirnya enggak juga kan, masih gitu-gitu juga, masih keras gitu. Ya karena emang ya karena paham tersebut kan dari waktu zaman lawan Rusia zaman dulu udah masuk gitu. Paham yang masih keras gitu. Istilahnya apa, mutasyadid. Yang sekarang jadi kemana-mana, ada ISIS juga atau gimana. Ya begitulah. Jadi, tapi kalau di sini masih lebih moderat lah, asal jangan aneh-aneh istilahnya. Jangan gitu ya. biasa aja ya, oke nggak masalah. Orang mau sholatnya agak beda gerakan nggak masalah. Tapi kalau udah kelihatan aneh, ya mungkin ada yang negor atau gimana gitu. Ya paling amannya ya udah nggak usah ke masjid, ya udah aman. Wali-wali itu nggak masalah. Gitu aja sih seperti ini. Jadi saling. Jadi kalau mau nyari anggota sini yang jangankan yang mau NU ya, aswajanya sendiri mereka ngumpetin diri gitu. Nggak mau terang-terangan. Kalau ada pengajian juga nggak boleh ada rekam, kalau ada apa. Karena ada sebagian imam masjid juga ikut pengajian aswaja sini dan nggak boleh, kalau ketahuan masalah sama wakofnya. Saya pernah menghadiri pengajian isinya ada orang imam masjid juga gitu. Saya waktu itu dia ajak sama Habib Haidar Alwi Asgaf. Karena Habib Haidar punya banyak teman di Kuwait sini juga dan pemahamannya sama-sama aswaja, sama-sama baca Qasidal Busairi, sama-sama baca Maulid Sintu Duror, dia ulami, orang-orang Kuwaitnya. Ada, cuman minoritas. Mayoritas kalau nggak Syiah ya paham yang tanpa mazhab gitu. Ya gitulah singkat cerita di Kuwait. Challenge-nya seperti itu. Biasa nih. Jadi satu informasi yang bagi kita menambah apa ya, rasa syukur sebenarnya keberadaan kita di Indonesia dan bangga kepada sahabat-sahabat yang di Kuwait yang notabene tantangannya luar biasa, akan tetapi mau berkumpul begitu ya, kita yakin al-haqqu bil nizam yaghlibuhul batil bin nizam gitu ya. Tadi kan dengan apa namanya, dengan kesadaran bersama, kekhawatiran ini bagaimana kaitan dengan amalia aswaja An-Nahdiyah yang tadi mungkin nanti Kang Yani juga bisa cerita bagaimana dibully dan lain sebagainya ya. Luar biasa. Pokoknya mudah-mudahan semuanya ini khususnya Habib dan kawan-kawan yang di Kuwait, yang di Jepang, yang di Tiongkok, yang dimanapun orang-orang Indonesia yang di sana tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kami saat ini baru bisa berdoa semoga senantiasa ada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita bisa saling berbagi informasi yang luar biasa bagi kami ya di Indonesia ini. Begitu, Dit. Ya. Terima kasih Kang Dadan. Ya, Amin ya sama-sama. rabbal alamin atas harapan dan doanya. Mungkin ada closing statement, disilakan, Dit. Di akhir closing statement. Closing statementnya saya nggak siapin ya. Bila closing statementnya gini aja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Masya Allah. Maaf nih kalau saya agak bercanda, emang ini nggak bisa serius-serius amat. Ngobrol gini-gini aja biasa. Ngobrol mah jelas lah, ngobrol emperan gitu. Lulus NU-nya lulus berarti gitu memang. Kalau udah. Saya sebenarnya jujur kaget itu lihat
flyernya. Waduh, gede banget gambar saya yang gelarnya berjejer kecil-kecil. Ini yang nggak ada gelar. Gede banget. Saya agak kaget itu. Waduh, saya dijebak nih. Katanya biasa aja. Ya, belilah untung yang gelarnya panjang-panjang sekali. Lagi nggak hadir. Kan saya malu. Masya Allah. Terima kasih, Bib. Terima kasih. Neng Matna, mungkin ini Habib masih ada yang ingin disampaikan lagi, Bib? Ya paling kalau mau pertanyaan aja gitu, saya akan jawab seadanya yang saya bisa. Silakan, yang lain jika ada yang mau ditanyakan. Mungkin ada pertanyaan kali. Mau nanya, Pak? Halo. Warahmatullah. Nanya atuh da wau. Silakan, yang ingin bertanya boleh. Mumpung Habib standby ada di sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Haji, monggo. Tolong serius dehnya, santai. Habib tos gaduh istri tacan gitu. Atos, istri abdi. Istri abdi. Pilih Jelma tacan empang. tapi gaduh rai kene. Atos. Istri abdi orang Bogor. Oh, gitu. Di Empang tinggalnya. Bang, iya. Mungkin biasa bagi-bagi atau ilmu anu ayeuna menuju di naon dihadapi ku Habib penginten tadi mengenai ilmu naon Maaf, ilmu yang kayak gimana? Maaf, saya kurang yang dengar. tadi yang Habib mah katanya apa jurusannya. Oh, kerja saya di Kuwait. Kerjanya. Oh iya. Saya itu dulu lulus saya lulus sarjana teknik S1. Saya nggak lanjut S2, udah langsung kerja aja gitu. Tapi masalahnya kerja saya itu langsung di bidang saya pertama kali kerja itu sama orang Cina, saya kerja pertama kali yang rekrut saya itu orang Cina, tapi di Indonesia orang Cina, Semarang gitu. Cina Semarang. Ya karena kerjaannya bagian yang lagi dipakai sekarang, bagian jaringan. Ya alhamdulillah katanya makin ke sini makin bagus gitu kerjaannya. Pakai kemana-mana, ya udah. Saya di Indonesia kerja 6 tahun. 6 tahun di Jakarta kerja. Saya rumah di Depok, Jakarta ngontrak sempat, terus saya nikah di Bogor, tiap hari kerja naik kereta dari Bogor Jakarta tiap hari, sampai akhirnya ya saya doa dalam hati sama Allah, ya Allah capek kayak gini, kereta desek-desekan apa gimana, ya curhatlah sama Allah gitu. Saya mau tempat kerja yang nggak capek gitu, santai, nggak naik keretanya, cuman kerjaannya sama-sama kayak gini lagi. Ya alhamdulillah doa saya dikabulkan gitu. Saya coba-coba aja ngelamar gitu di Jobs.id, ya pokoknya saya lamaran di internet lah biasa. Saya dipanggil, telepon. Nggak taunya yang punya orang Kuwait sininya yang memperkerjakan saya, nggak taunya orang Kuwait tapi orang Indonesia, tapi udah jadi orang Kuwait dan dia orang Bogor. Oh gitu. Jadi Sunda lagi gitu ketemu. Jadi saya muter-muter aja di Jawa Barat gitu. Nah, tinggal di Depok, sekolah di Bogor, sekolah lagi di Sukabumi, kuliah di Bandung, kerja lagi di Kuwait sama orang Sunda kene. Sunda muter-muter aja emang. Itu aja gitu. Emang udah takdirnya gitu.
Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Betul, Jadi gitu, saya ininya jaringan, Kang. Ininya jaringan. Tapi untuk kerja di Kuwait sini apapun itu ya diperlukan gitu, mau kerja di hotel, di restoran, di apa, ada aja. Ada yang mungkin yang tutup dari Indonesia yang nggak boleh kerja lagi tuh yang di rumah udah tutup dari 2010. Untuk kawasan Timur Tengah tuh nggak ada Indonesia tuh ngirim orang untuk kerja di rumah. Tapi mungkin untuk di Taiwan atau Hong Kong mungkin masih buka, saya kurang tahu ya. Tapi kalau untuk Timur Tengah udah nggak bisa. Harus kerja semi profesional atau profesional, gitu aja. Kalau misalnya mungkin boleh tahu salarinya berapa di Kuwait? Salary itu kerjaan itu bisa apa ya? Jauh banget perbedaannya bisa. Dari kerja yang semi profesional, misalnya kerja di restoran, sama kerja yang di minyak, itu benar-benar jauh beda gitu, jauh banget, jauh sekali. Kalau saya, ya alhamdulillah masih dapatnya yang nggak rendah dan bukan tinggi ya, tapi nggak rendah lah. Kalau di Indonesia ini juga masih di bawah 50 juta lah gitu lah. Alhamdulillah. Tapi di sini range-nya ada yang dari kerja dapat 3 atau 4 juta sampai gajinya 150-200 juta ada orang Indonesia. Segitu lebarnya perbedaan gaji. Ya, kalau di sini kalau ngomong gaji besar ya udah harus kerjanya di minyak. Kenapa? Minyak istilahnya core bisnis, bisnis utama negara Kuwait. Jadi ya bayarannya besar. Kalau IT, orang IT dimanapun orang IT, kalau dia bukan pemilik perusahaan ya dia gajinya nggak bakal miliuner, biasa aja gitu, standar. Kalau IT gitu. IT yang kaya IT-nya kaya banget, ya itu berarti pemilik bisnis, gitu aja. Tapi kalau di minyak, walaupun dia pekerja, gajinya bagus di Kuwait. Tapi nggak tahu ya depan ntar minyak masih kepake apa enggak. Kalau Indonesia sendiri udah mulai buka pabrik baterai. Kita kan nggak tahu. Ntar ke depannya mungkin minyak nggak seberharga sekarang kan, bisa aja gitu. Begitu mungkin mau ada yang ditanyakan lagi mungkin. Orang Ciamis dan Naros atuh. Ya, alhamdulillah bisa kenalan dengan PCI NU. Alhamdulillah. Yang jadi harapannya adalah bagaimana nanti teman-teman kita pelajar-pelajar Indonesia, karena memang tadi kebanyakan kita juga di Nusantara bukan karena tidak di Indonesia bukan karena tidak berharap, karena memang mungkin akses untuk ke sana kadang-kadang ini yang kita tidak tahu. Makanya dengan adanya silaturahmi ini, apa betul apa yang dikatakan Pak Ketua, bahwa mudah-mudahan harapannya ke sana jadi silatul amal, bagaimana bisa berkomunikasi dan juga kesananya teman-teman kita yang memiliki potensi yang sama, yang ada keinginan kan tidak menutup kemungkinan untuk bisa ke sana. Cuman tadi bagaimana penguatan kenahdiyinan ini juga, dan juga bagaimana tadi keadaan wilayah di sana ini kan harus menjadi patokan ataupun juga jadi gambaran bagi kita, sehingga teman-teman kita itu harus diperkuat karena di sana akan mengalami banyak tantangan. Dan apa yang tadi disampaikan Al Habib memang itu kenyataan yang mungkin tidak bisa dinafikan, tetapi yang paling kuat bagaimana strategi supaya teman-teman kita itu kuat. Karena saya juga punya beberapa teman yang ke sana itu ternyata ya pulangnya namanya juga sudah terbangun oleh ruang yang kuat, sehingga ini yang menyulitkan untuk kembali lagi. Tapi mudah-mudahan harapannya bisa kembali lagi. Tapi walau alam kalau sudah terlalu kuat ruang yang terbangunnya. Gimana Habib itu? Trik ataupun juga tahapan-tahapan supaya teman-teman kita itu memang kuat. Karena tidak sedikit
teman-teman saya yang memang dulu pernah pesantren, ya pada hari ini juga mungkin ini adalah karena memang diawali tidak disampaikan bahwa di luar itu berbeda. Itu barangkali Pak Bin. Ya. Ya, terima kasih Kang Omay. Ini sebenarnya tantangannya saya ada dari diri saya, tapi ada juga yang harusnya dari sistem, dari masyarakat. Jadi kalau dari masyarakat sendiri, misalnya dari institusi pesantren Nahdiyinnya, atau pesantren yang aswaja, atau pesantren yang tasawuf, yang mengajarkan tasawuf, itu harus sudah menyiapkan pemahaman-pemahaman bahwasanya di luar sana bakal banyak perbedaan. Jangan nutup apa istilahnya ya. Kita harus luas gitu melihatnya. Dan gimana caranya biar bisa menularkan ini institusi-institusi atau para asatidz, para ulama yang berkecimpung di dunia tasawuf, membuka cakrawala, membuka pola pikir orang-orang yang jadi murid, yang jadi siswanya. Dengan cara ngasih tahu perbedaan-perbedaan dan cara pikirnya. Ini cara kenapa beda kayak gini? Cara pikirnya karena mereka berpikir seperti ini. Kita berpikirnya seperti ini. Habis itu ditanyakan kembali, manakah yang paling aman, manakah yang paling masuk akal, manakah yang paling aman melegakan di hati. Itu yang menurut saya tuh kurang. Orang cuma ngasih doktrin. Kalau doktrin aja, dia ngeliat doktrin yang lain, ya bisa pindah. Tapi kalau misalnya ngasih pola pikir, ditanyakan kembali, ngasih perbedaan-perbedaan, terus ditanyakan balik lagi. Alasannya apa? Kalau ininya gini, alasannya apa? Kenapa melakukan ini? Alasannya ini. Kenapa melakukan ini? Alasan itu. Mengapa mereka, misalnya contoh yang berbeda pemahaman, melihatnya seperti ini? Karena mereka melakukan karena ini. Kasih lihat. Habis itu dibalikin lagi. Manakah yang paling aman? Kita kalau ngomong fikih kita cuma bilang boleh nggak boleh, halal haram. Tapi kalau kita udah ngomong tasawuf, kita lebih dari boleh nggak boleh aja. Kita boleh, tapi patut tidak, akhlak tidak. Contoh, laki-laki, kalau kita cuma belajar fikih, udah saya mau nikah lagi ya, mau ta'adud, gitu. Mau nikah lagi tambah. Terus saya nggak bilang istri, secara fikih boleh nggak? Boleh. Halal nggak? Halal. Tapi patut tidak. Nah, itu. Istri atau manusia, kan istri juga manusia, perempuan. Oh, karena itu nggak apa. Urusannya kemana ya? Urusannya ya langsung ke Allah. Jadi kita ngomong begitu. Jadi kita ada tahapannya. Fikih, bukan fikih aja, tapi ada lagi atasnya lagi. Istilahnya kalau puasa kan ada puasa ya. Imam Ghazali pernah kasih kriteria puasa awam, khawasul khawas, ya kayak gitu. Ini pemahaman tasawuf. Kalau pemahaman fikih gimana puasa? Imsak dari apa? Dari waktunya imsak itu, imsak di sini artinya apa? Menahan makan dari sebelum subuh sebelum azan subuh sampai maghrib. Itu kan pemahaman puasa. Tapi kan kalau kita ngomong tasawuf, ya puasa lebih dari itu. Menahan pandangan, menahan ini, menahan perasaan, lebih panjang lagi gitu. Itu barrier yang pertama itu sebenarnya dari institusi, dari para asatidz, dari para yang punya organisasi pendidikan. Tapi barrier yang kedua, barrier di sini maksudnya penjagaan gitu, proteksi, biar misalnya pahamnya tetap kuat gitu, seperti yang ada dari kecil kita pelajari gitu lah. Saya ngomong pemahaman yang biasa kita pelajari dari kecil gitu, yang dimana definisinya itu saya mengacu kepada akidah syariah, fikihnya syafi'iyah, dan nggak anti tasawuf, masih melakukan zikir-zikir, kayak gitulah. 3 itu pemahaman yang maksudnya pemahaman kecil kita.
Secara akidahnya masih akidah 20. Kalau saya ada barrier proteksi untuk saya sendiri. Saya bukannya tidak belajar pemahaman-pemahaman di luar pemahaman keluarga saya gitu. Saya belajar. Saya kuliah banyak di internet berseliweran. Banyak judul-judul yang enak gitu. Kita mau klik. Kayak contohnya, apakah Maulid Nabi apakah merayakan Maulid itu bid'ah? Kan kayak gitu-gitu kan kita mau tahu, nggak taunya ujung-ujungnya bid'ah. Setelah dibaca panjang-panjang, pokoknya hasilnya bid'ah gitu. Ada lagi, apakah dulu Nabi kunut subuh? Panjang udah baca, panjang udah berapa paragraf, katanya Nabi pernah kunut subuh, namanya kunut yang perang itu. Ya pokoknya gitulah. Kalau ngikutin, ya saya juga pernah berpengaruh sampai mikir, ngapain Maulid? Oh Maulid berarti sesat, ngapain ziarah kubur? Berarti ini syirik nih, kayak gini. Pernah kayak gitu ya? Pernah saya merasakan hal seperti itu. Tapi saya diam dan saya mencoba gitu membanding-bandingkan sama yang lain, bandingin ini, bandingin itu. Dan paham itu pun saya bandingin sama syekh ini, syekh itu, syekh ini. Ujung-ujungnya pusing sendiri saya. Saling istilahnya tahzir lah. Tahzir kalau kita nggak ada tahzir istilahnya. Tahzir itu memperingatkan tapi dengan cara yang keras. Jadi antar syekh itu memperingatkan dengan cara yang keras, saking perbedaan-perbedaan itu mereka tahu cara akidahnya masih sama. Cuman masalah pemerintah nggak pemerintahan, milih pemilu apa nggak ikut pemilu, mendirikan negara Islam apa enggak, itu bisa jadi saling mengkafirkan. Cuma masalah kayak gitu, yang dimana masalah kayak gitu bukan masalah hal yang penting gitu. Mau milih, mau enggak, mau diriin agama, terserah gitu. Itu bukan masalah hal yang penting. Tapi untuk kalau kita udah masuk ke pemahaman mereka, walaupun cara sholat sama, akidah sama, ini sama, tapi ada masalah kecil-kecil. Masalah boleh berorganisasi apa enggak, boleh berpartai apa enggak. Itu bisa buat saling mengkafirkan satu sama lain. Itu yang buat saya pusing. Ya Allah, masalah sepele kecil gini kenapa dibesar-besarin? Akhirnya balik lagi ke diri saya mikir lagi, kalau saya ngikutin paham yang kayak gini, gimana? Terus saya mikir, apakah saya nanti kalau meninggal, saya masuk surga, tapi surga saya beda sama surganya orang tua saya, kakek saya, nenek saya, sampai ujung-ujung ke atas, masa surganya beda? Atau masa mereka masuk neraka, saya masuk surga sendiri? Gak mungkin. Gak mungkin. Kita itu Islam, saya Islam ya, oke lah dari keturunan dari apa. Tapi mereka nih orang tua saya, para sepupu saya terdahulu, kok bisa ya? Bisa ya, apa istilahnya ya, membuat para keturunan itu tetap Muslim. Itu emang suatu hal yang nggak mudah. Kita punya keturunan 1000 tahun kemudian, apakah mereka masih sama pemikirannya sama kita? Belum tentu. Sedangkan kita dibilang sesat sama orang yang maaf, mungkin 400 tahun sebelumnya mereka bukan Muslim. Tapi kita dibilang ajaran kita itu melenceng, sesat. Lah kita yang udah 1000 tahun pemahamannya kayak gini, Muslim terus, nggak pindah agama, diceramain sama orang yang maaf, baru 100 tahun terakhir, 200 tahun terakhir, orang tuanya masuk Islam. Itu benteng dari saya. Saya punya dalil kayak gitu ya, sesuai logika saya, sesuai hasil kontemplasi, pemikiran, saya mikir gitu, kok bisa gitu. Sampai akhirnya saya menemukan jawaban itu. Kok bisa gitu? Nggak mungkin, secara logika nggak masuk akal. Berarti itu ya. Saya sebelumnya 300-600 tahun sebelumnya udah Muslim. Bahkan sebelum sampai Indonesia pun udah Muslim. Masih di Yaman juga udah Muslim. Kok bisa? Di pondasi ya. Sama orang pondasinya ya Indonesia yang mungkin baru 300 tahun terakhir, orang tua atau kakek buyutnya masuk Islam. Kok bisa? Nggak bisa, tetap nggak masuk akal. Itu aja ini saya, itu dari logika saya sendiri ya. Tapi kalau logika untuk masyarakat ya itu yang punya institusi pendidikan, jangan ngasih doktrin aja, tapi ngasih istilahnya bahasa Inggris apa, reason, apa, ngasih sebab kenapa bisa berbeda.
buka cakrawala, buka pemikiran. Biar apa? Biar nanti nggak kaget pas keluar. Oh gini, oh iya kan pernah dibilangin dulu. Oh iya kan pernah dibilangin dulu. Kenapa mereka udah pikir ini? Karena gini. Udah tahu. Jadi nggak kaget. Tapi kalau kagetan gitu. Ya kholas. Berubah. Apalagi masalah duit. Berubah, kholas. Begitu mungkin dari saya. Maaf kalau panjang. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Matna? Mungkin sudah cukup ya untuk sesi tanya jawabnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Habib Mustafa Haikal Al-Shihab atas berbagi pengalamannya yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya, untuk dari PCINU Tiongkok, ada? Ada. Mungkin ini aja, perkenalan aja, dan kami mohon bisa nggak misalnya 2 minggu berikutnya nanti dari Tiongkok yang sharing informasi begitu. Jadi sekarang perkenalan aja dan nanti dilanjutkan di 2 minggu berikutnya yang lebih panjang. Terus ada Kang Yani juga kalau nggak salah di sini dari Kuwait ya. Nanti mungkin bisa perkenalan. Silakan Teh Anita ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mohon maaf ini sebenarnya dadakan banget ya. Saya mewakili rekan-rekan PCINU Tiongkok yang mungkin malam ini belum bisa hadir. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas undangannya, Mas Azam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Udah diajak buat join. Ya, yang saya mungkin izin menyapa terlebih dahulu. Ada Pak Dadeng Sukandar. Ya, terima kasih. Ada Pak Habib Mustafa Haikal selaku Wakil Rois Suriah PCINU Kuwait. Pak Kiai Haji Mahmud selaku Rois Suriah PCINU Sukabumi. Kiai Haji Suprisna dan rekan-rekan Aswaja Jepang, pada Jepang, serta hadirin yang berbahagia pada malam ini. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Nita Kurnia Ilahi. Saya dari Muslimat NU Tiongkok, saat ini sedang diamanahkan sebagai Ketua Muslimat NU Tiongkok pada 2020 yang lalu hingga 2022 mendatang. Nah, sekarang saya statusnya sebagai mahasiswi kedokteran di Sun Yat-sen University di kota Guangzhou di Tiongkok. Pada kesempatan kali ini saya cuma mau mengucapkan terima kasih dan selamat serta atas terselenggaranya acara kegiatan rutin ya katanya Mas Azam. Iya betul. Semoga nanti next time boleh saya ajak lagi rekan-rekan PCINU sharing-sharing di sini mungkin. Itu saja sih mungkin. Terima kasih. Iya, terima kasih. Main ke Tiongkok kedatangannya ke Guangzhou. Insya Allah. Ada ini ada mau ke Tiongkok. Minggu depan berangkat Tiongkok. Siap, saya jadi tour guide. Kebetulan kampus saya dekat makam sahabat Nabi Abi Waqas, di situ ada masjid. Subhanallah. Siapa tahu nanti kalau berkunjung bisa kontak-kontak saya. Mas Azam boleh nanti diarahkan saja. Siap. Itu saja mungkin dari Tiket ke sana berapa? Kalau direct, kalau Jakarta Guangzhou itu PP 5 juta 6 juta biasanya udah PP ya? Jakarta Guangzhou, insya Allah. Enggak. Tapi karena pandemi kayaknya naik harganya. Bos Bank Syariah Indonesia mau ke sana, Pak Sudirman. Oh iya, siap-siap. Itu sih dari saya, itu aja untuk mempersingkat waktu. Monggo acaranya dilanjut. Terima kasih. Mbak Anita dari mana tadinya? Di Indonesia? Domisilinya di Kalimantan. Kalimantan. Di Kalimantan Timur. Sekarang lagi di Indonesia, lagi online. Terima kasih. Jam berapa? Jam berapa di sana, Mbak? Sekarang Kalimantan jam setengah 11 sama Tiongkok, waktu Tiongkok. Siap. Oke, terima kasih semuanya Bapak. Ya, sama-sama. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Agendakan Pak Ketua ke Tiongkok. Siap. Jika Kuwait oke Kuwait, Tiongkok, Jepang. Tadi udah ada Jepang ya. Wah, luar biasa ini. Maka nikmat nak.
Kan kita foto bersama dulu apa Oke. ditutup dulu ya? Kang? Silakan Foto buka dulu. kameranya. Sama dulu deh. Si hadir Enggak, semuanya silakan on dibuka dulu kamera. kameranya. Jangan berem. Kang Lutfi masih standby luar biasa. Siapa kita dulu? Siapa kita dulu? Dihitung Neng. 1, 2, 3. Aas udah ya dipoto? Rakyat Jepang silakan buka. Dipoto nggak As? Apa kita? Aas ketiduran jangan-jangan. Sekali lagi teh. Oh, apa? Ya, dipoto. Sekali lagi. Siap. Siapa kita? NU. 1, NU. 2, 3. Udah. Iya, terima kasih. Oke. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir khataman Quran 2 mingguan kelima ini telah selesai kita laksanakan. Saya ucapkan terima kasih kepada para ajengan yang telah ikut bergabung dalam kegiatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, wabil khusus Al Habib. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Teh Anita, Kang Lutfi, dan kawan-kawan dari PCI Kuwait, Jepang, kemudian Tiongkok, dan semua sahabat-sahabat dari kader penggerak Nahdlatul Ulama Sukabumi Raya. Terima kasih atas partisipasinya. Izin live, ini kebetulan anak saya sudah on dari Tebu Ireng. Ya, saya juga izin live ya. Udah jam 12 lebih. Sukses terus, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Mas Azam makasih banyak ya. Yo, sama-sama. Mas Ajam makasih. Ya, sok gitu ya maaf. Izin Mas pamit ya semuanya. Ajam Yantos. Izin pamit ya semuanya. Assalamualaikum. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah sukses ya. Punten, tacan di Paruman labna ya. Halo. Laptopnya ngeblank janten ya rada lami. Orang ada rami. Ya, Oh. Ya pokoknya insya Allah lah. Jumat kak. Nanti 2 pekan kapayeun mah. Ya, nu di Hadromut ge orang undang lah gitu ban.